Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsiana Bupu. Saya dari Prodi PG PAUD STK IP Citra Bakti Ngada semester 2. Di sini saya akan menyajikan materi tentang model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Hal ini juga diucapkan oleh Ibrahim dan Nur bahwa pembelajaran berbasis masalah tidak direncana untuk membantu guru memberikan banyak informasi kepada siswa, tetapi untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, keterampilan intelektual, mempelajari peran orang dewasa, juga belajar mandiri. Peran pentingnya pembelajaran berbasis masalah di PAUD adalah diterapkan untuk meningkatkan kreativitas, kemandirian, serta keterampilan sosial dan emosional siswa. Menurut Sri, pembelajaran berbasis masalah, guru membantu siswa fokus pada pemecahan masalah dan konteks dunia nyata yang akan mendorong siswa untuk makan situasi masalah ketika siswa mencoba untuk memecah masalah. Langkah pembelajaran berbasis masalah menurut Arens 2007 terdapat 4 langkah-langkah, yaitu 1. Memberikan orientasi tentang permasalahan yang dihadapi kepada peserta didik. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. 3. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses dalam rangka mengatasi atau mencapai pemecahan masalah. Ada beberapa kajian mengenai pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. 1. Kajian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Nur dengan tujuan untuk mengetahui pembelajaran menjelaskan kebutuhan logistik yang diperlukan dan motivasi siswa terlibat dalam memecahkan masalah. Yang kedua, kajian yang dilakukan oleh Utomo, Wahyuni, Haryadu dengan tujuan untuk mengetahui melatih kemampuan pemecahan masalah yang melibatkan aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran. Kajian yang dilakukan oleh Jamara 2006 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami bahan ajar di sekolah yang dinyatakan dengan skor dari hasil teks. Yang keempat, kajian yang dilakukan oleh Rustam 2010 dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan isi belajar dari disiplin heuristik dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Kajian yang dilakukan oleh Arens 2007 dengan tujuan untuk menyatakan bahwa esensiasi pembelajaran berbasis masalah menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang identik dan bermakna pada siswa yang dapat berfungsi sebagai baru loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. Yang keenam, kajian yang dilakukan oleh Wibandari dengan tujuan menyimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat mengembangkan kemampuan kreativitas dan meningkatkan hasil belajar. Yang ketujuh, yang dilakukan oleh Anur Rahman 2010 dengan tujuan model pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pembelajaran, menumbuhkan tingkat motivasi dan mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pembelajaran. Kajian yang dilakukan oleh Maricu dengan tujuan mengetahui pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang kesembilan, kajian yang dilakukan oleh Chen dengan tujuan mengetahui hal pembelajaran efektif dalam membentuk peserta didik dalam proses belajar. Kajian yang dilakukan oleh Sudarman tahun 2007 menjelaskan pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran
masalah dunia nyata sebagai suatu konteks sebagai peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Sekian dari saya, itulah materi yang bisa saya paparkan mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.